Oke, baiklah Ibu Densi, untuk kegiatan kita di hari ini bagaimana nih Bu? Kabar Ibu? Puji Tuhan sehat luar biasa. Gimana dengan kabar Ibu Siti sendiri? Baik Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Walaupun ini harinya hujan. Gak jadi masalah, yang penting kegiatan kita tetap berjalan karena sesuai dengan kesepakatan kita ya Bu ya. Iya. Dari kemarin kita telah membincangkan kayak gitu praobservasi kita ya. Nah, ini yang dari saya ketahui tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Ini menurut Ibu bagaimana nih Bu? Nih, seperti ini penilaiannya nanti Bu, dari nomor 1 sampai ke nomor 4 ini Bu. Oh iya, siap Bu, saya siap. Oke. Baiklah Ibu, dari yang Ibu lihat tadi, kita membincangkan tentang percakapan coaching ya. Benar. Iya. Jadi bagaimana yang Ibu ketahui dari coaching sendiri Bu, kompetensinya Bu? Oh iya, kompetensi coaching itu yang kita ketahui itu ada keterampilan berbobot, keterampilan aktif, dan yang satu lagi itu kalau nggak salah apa ya Bu? Kehadiran penuh ya, kehadiran penuh itu ada 3 kompetensi yang harus kita tanamkan atau yang kita terapkan. Iya. Dari itu Bu, kalau untuk kompetensi Ibu ya Bu ya, mohon maaf nih. Oh ya, Iya. Apa Bu yang ingin dikembangkan? Yang akan saya kembangkan nanti pada saat coaching nanti itu yaitu pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oh iya, berbobot. Jadi yang Ibu maksud tuh pertanyaan yang seperti apa nih Bu? Pertanyaan berbobot itu yaitu pertanyaan yang sesuai. Oh iya. Ya, pertanyaan yang sesuai ketika di coaching ini ada permasalahan, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan itu tuh yang benar-benar mengena pada si coaching, sehingga si coaching itu tuh dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Setelah itu Bu, yang secara spesifiknya nih, yang perlu kita lihat, kita teliti itu apa Bu? Yang perlu untuk saya pribadi yang perlu saya teliti apa yang perlu saya kembangkan itu yang pastinya mendengarkan dengan penuh ya Bu. Karena ketika kita walaupun memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot, akan tetapi kita tidak mendengarkan secara penuh, maka kita tidak akan sesuai dengan apa permasalahannya, dengan pertanyaan itu tidak akan berkesinambungan. Jadi intinya dari diri kita sendiri dulu ya, supaya lawan kita, timbal balik kita itu, pembicaraan kita ini ngontak gitu ya, nyambung ya. Setelah itu Bu, dari yang akan Ibu kembangkan dari indikator yang akan dicapai nih Bu, dari keinginan Ibu untuk bisa melanjutkan atau meningkatkan dari yang kompetensi kita ini Bu, yang Ibu inginkan apa nih? Baik, indikator pencapaian itu yang pastinya saya tuh pertanyaan berbobot ya Bu, karena selalu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka antara coach dan coaching nanti dengan cara mendengar penuh. Dengan mendengar penuh. Iya, benar sekali. Jadi dari situ kita bisa mengembangkan gitu ya Bu ya. Iya, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita rencanakan itu mudah-mudahan terselesaikan ya. Iya, kayak gitu. Oke. Terima kasih Bu Densi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Di lain waktu kita jumpa lagi. Selalu. Amin. Ibu juga selalu sehat ya Bu ya. Terima kasih. Iya baik. Selamat siang Bu. Siang juga Ibu Densi. Baiklah ibu-ibu yang cantik semua, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, tampang nyata ya. Bahagia kita ya. Nah, hari ini
Perkenalkan saya Siti Mutmainah, CGP Angkatan 7, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Saya sebagai pengamat untuk di kegiatan coaching ini. Sebagai coach itu adalah Ibu Densi, sebagai coachnya adalah Ibu Nur Sadika. Baiklah, dari yang telah dipaparkan terdahulu Ibu Buya, pra-observasi kita itu adalah sesuai dari alur coach ke coaching ini menggunakan alur Tirta dengan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, setelah itu mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan yang berbobot gitu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang lebar waktu, saya persilakan kepada Ibu Densi sebagai coach untuk melakukan kegiatan ini kepada coaching pada Ibu Nur Sadika. Silakan Ibu. Baik, Bu Siti Mutmainah atas kemampuan waktunya. Apa kabar Bu Nur Sadika? Sehat, baik, alhamdulillah Bu. Nah, walaupun cuacanya hujan seperti ini, Iya, tadi pas saya pertama datang ke sini panas banget. Sekarang hujan ya, terus panas hujan. Iya, itu pun perasaan kita yang kadang tidak Oke Bu. Kalau boleh tahu bagaimana pekerjaan Ibu selama ini? alhamdulillah pekerjaan lancar. Anak sehat. Anak sehat. Baiklah Bu, kita langsung saja pada kegiatan coaching kita pada hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan, kemudian di mana masalah-masalah ini. Apa nih yang ingin kita bahas pada sore hari ini? Jadi saya tuh pengen ngebahas tentang ada salah satu siswa saya di kelas 5 itu nih Bu. Dia kan padahal baru aja pindahan ke sini kurang dari 1 semester. Misalnya setengah tahun inilah belum ada. Tapi presensinya baik itu dari data wali kelasnya maupun saya pribadi banyak banget. Jadi kemarin tuh sempat curhat si wali kelas ini. Beliau ngomong, oh si A ini absennya ketidakhadirannya di sekolah tuh sudah sampai 21 hari atau gimana gitu. Kenapa bisa begitu ya? Sebenarnya kami belum terlalu meneliti ke sana. Hanya sekedar berasumsi saja sih Bu. Si wali kelas ini katanya ketika di jalan beliau pernah menemui anak itu pakai baju seragam sekolah, cuman ketika sudah waktunya jam sekolah tidak ada di kelas begitu. Jadi tujuan kita sore hari ini itu membahas tentang menurut Ibu Iya, yang jarang masuk sekolah nih Iya, ya Bu. iya. Kita tahu apa permasalahan yang Iya. dihadapi sehingga dia tuh terlambat masuk sekolah ya Bu ya. Iya. Kalau begitu Bu, saya nih mau mendengarkan cerita lebih jelas nih tentang anak tersebut itu sehingga dia lambat masuk kelas atau jarang masuk sekolah ini apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kami tidak tahu terlalu persis sih, karena sampai saat ini masih belum mencari tahu secara secara langsung kenapa siswa tersebut sering tidak masuk kelas. Cuman yaitu yang pernah saya jumpai itu ketika dia berangkat bersama adiknya yang masih sekolah TK pakai seragam TK, dan oleh teman-temannya karena dijumpai di sekolah TK sana dia masih pakai seragam, cuman tidak sampai ke sekolah gitu Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya masalahnya anak itu keluar sudah di luar taunya pakai seragam sekolah tapi Iya, tapi sampai tidak sampai ke ke sekolah ya seperti itu. Jadi selama ini Bu dari permasalahan ini apa sih yang Ibu lakukan atau tindakan Ibu, guru ataupun walinya sendiri bahkan sekolah menghadapi permasalahan anak yang seperti ini? Jadi selain berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian kami koordinasikan juga dengan kepala sekolah, kan rencana kami ke depannya ini kami akan memanggil orang tuanya gitu. Jadi pendidikan si anak ini tidak hanya sekolah yang peduli gitu, yang memperhatikan, tapi juga orang tuanya yang memperhatikan. Kita ini masih belum sih Bu. Sementara saat ini kami masih memanggil siswa yang bersangkutan, mengkomunikasikan bahwa ini loh nak, presensimu sekian hari tidak hadir, dan ini akan berpengaruh pada kenaikan kelas kamu.
entahkah dia merasa kesulitan belajar, jadi sering nggak masuk, itu saya kurang tahu juga Bu. Makanya kan kami berencana untuk berkoordinasi dengan orang tuanya. Apakah dari permasalahan ini membuat ibu tidak nyaman? Jelas Bu, iya jelas, karena ini otomatis akan membawa nama baik sekolah. Iya sih, Bu, benar. Kalau menurut saya Bu, dari permasalahan ini sebenarnya itu mungkin bisa diatasi juga ya Bu. Iya. Dan kalau boleh saya tahu, apa sih masukan atau tanggapan dari kepala sekolah mengenai permasalahan ini? Karena ini sudah kami sampaikan ke beliau ya, jadi beliau mendukung semua langkah kami untuk menuju perbaikan anak tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kata beliau, kalau misalkan perlu adanya pemanggilan orang tua, laksanakan gitu, koordinasikan, komunikasikan dengan baik dengan orang tuanya, supaya orang tuanya peduli, orang tuanya tahu, oh ini loh anakku sering tidak masuk sekolah, kira-kira di rumah kah atau mungkin malah dia keluyuran gitu. Jadi biar sama-sama memperhatikan gitu Bu Den. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini, apa adalah rencana kedepannya seperti apa? Iya, jadi rencana ke depan kami ini melakukan panggilan kepada orang tua yang bersangkutan untuk ya mengkomunikasikan lah bagaimana sebenarnya si anak ini ketika di sekolah, si anak ini sering tidak masuk sekolah, itu permasalahan keseharian di sekolah itu. Kemudian apakah ada tindak lanjut lain selain dari itu? Untuk sementara kami mau mencoba itu dulu. Nanti kalau misalkan kurang efektif, mungkin kami bisa evaluasi kesalahannya di mana seperti itu. Karena sudah ini kan langkah kedua nih ya setelah gagal yang pertama tadi. Berarti ini kejadian ini atau permasalahan ini bukan hanya sekali ya Bu ya, sudah Iya, seringkali iya. dan sudah melakukan apa tahap-tahap ataupun langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan ini, akan tetapi masih aja terulang ya. Iya, ini. betul. Jadi menurut Ibu apa saja sih sikap Ibu ketika menghadapi permasalahan yang seperti ini? Nah, apa yang Ibu lakukan? Jadi kalau saya merasa tidak mampu menyelesaikannya sendiri, karena saya bukan wali kelas dan saya masuk di kelas itu ada guru lain juga yang masuk di kelas itu, saya lebih cenderung berkomunikasi, menanyakan bahwa oh si siswa ini misalkan ya kasus terhadap siswa, permasalahan yang dihadapi siswa, saya berkomunikasi dengan guru lain seperti guru olahraga, wali kelasnya, saya berkomunikasi siswa ini seperti ini ketika pelajaran saya. Menurut Bapak Ibu pas waktunya pelajaran Bapak Ibu seperti apa? Sama Pak? Atau ketika pelajaran saya aja yang sikapnya seperti itu gitu. Saya lebih cenderung sharing untuk cari solusi sama teman-teman. Iya, benar sekali ya. Jadi kita harus cari tahu karakter anak ini ya, apa sih sebenarnya yang dia inginkan, apakah dia butuh perhatian ataukah dia kurang perhatian dari orang tua sehingga dia mengalihkan itu pada guru Bu ya. Kemudian Bu, dalam permasalahan ini apakah Ibu sudah mempunyai komitmen yang akan Ibu rencanakan ke depan? Jadi komitmen kami, karena ini kan masih rencana ya, jadi sesuai kesepakatan kami bersama sebelum liburan Ramadan ini kami manggil orang tua. Iya, itu memang Lebih cepat, lebih baik. Benar sekali Bu, setiap permasalahan itu kalau cepat diselesaikan maka lebih baik ya Bu. Iya, Karena namanya anak-anak ini kalau dilarut-larutkan terus maka akan menjadi kebiasaan yang tidak baik terhadap mereka ya. Jadi kita walaupun kita bukan orang tua kandung, kita hanya sebagai guru, tapi kita mempunyai tanggung jawab untuk mendidik mereka ke arah yang lebih baik. Benar sekali ya Bu. Lalu dukungan apa sih yang Ibu butuhkan untuk melakukan atau melanjutkan komitmen Ibu ini? Jadi kami berharap yang peduli terhadap pendidikan anak itu bukan sekedar guru di sekolah, tapi juga orang tua. Ketika kami berkoordinasi tentang bagaimana sebenarnya anak-anak mereka di sekolah, baikkah atau burukkah menurut pendapat mereka, mereka harus menerima gitu. Dan mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Karena kami mempunyai prinsip bahwa apapun yang kami lakukan adalah untuk kebaikan anak. Ya Ibu, saya rasa ide Ibu ini nih sangat luar biasa ya, sangat baik untuk kedepannya. Dan semoga apa yang Ibu rasakan, atau masalah yang Ibu rasakan ini dapat terselesaikan dan Ibu merasa nyaman ketika mengajar, tidak ada masalah terhadap murid-murid Ibu. Ya Bu ya, saya harap demikian ya Bu. Dari semua permasalahan yang sudah kita bicarakan tadi itu, sekarang bagaimana perasaan Ibu kalau saya boleh tahu?
Saya lebih plong sih Bu. Jadi kan pada awalnya saya itu agak ragu-ragu. Ini benar nggak sih sebenarnya ini yang harus diterapkan gitu ya? Karena sudah satu kali gagal ketika si anak ditegur, dikasih tahu ini loh catatan kehadiran kamu sudah sekian hadirnya, kamu tuh berisiko nanti kalau misalkan keseringan tidak hadir. Sekolah ini kan punya aturan, punya apa ya, disiplin. Nah, mana ketika berapa persen siswa tidak masuk kelas, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan kelasnya. Sudah dikomunikasikan dengan siswanya, tapi ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal. Dan ternyata alternatif solusi itu tadi setelah saya berdiskusi sama Bu Densi ini, sepertinya saya lebih yakin gitu kalau ini aplikatif lah, isinya bisa dilakukan. Dan saya berharap mudah-mudahan ini memberikan efek yang positif gitu, efek yang maksimal daripada yang sebelumnya. Iya, benar sekali Bu. Saya juga berharap ya ketika perbincangan kita yang waktu yang tidak lama ini dapat membawa manfaat positif buat Ibu. Dan juga saya dapat ambil pelajaran sih dari permasalahan Ibu ketika saya menghadapi permasalahan ini. Oh, saya bisa mencuri sedikit ilmu yang Ibu sudah terapkan ini. Oke, baik Bu. Semoga kedepannya permasalahan Ibu ini dapat diselesaikan dan anak didik Ibu yang mengalami permasalahan ini juga dapat kembali aktif seperti biasa di sekolah ya Bu ya. Oke Bu, saya rasa perbincangan kita mungkin cukup sampai di sini ya Bu. Kebetulan ini jam sudah sore, kita juga punya aktivitas dan kesibukannya lagi ya Bu ya di rumah ya. Mungkin ada yang mau jalan-jalan nih mencari bakso sore-sore ya kan Bu. Oke baik Bu, saya akhiri perbincangan kita pada sore hari ini dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu. Semoga kita saling memetik manfaat dari yang bertahan dari setiap permasalahan. Baiklah, saya akan kembali ke Ibu Siti Rutmainah sebagai pengamat. Oke, baiklah. Dari kegiatan ini saya lihat antara coach dengan coaching ini sangat bersemangat sekali nih. Iya, dari Ibu Densi sebagai coach memberikan pertanyaan, dengan Ibu Nursadika sebagai coaching memberikan jawaban gitu, sesuai dengan alur tirta. Iya Bu ya. Setelah itu di dalamnya ada kompetensi prinsip coaching nih. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi saya juga ambil petikan nih dari Ibu berdua nih, ilmunya nih, supaya saya juga bisa menerapkan nih cara-cara Ibu berdua gitu. Nah, jadi untuk Ibu Densi saya minta izin dulu Bu ya. Setelah dari kegiatan ini, Bu Nursadika saya mohon izin Siap, Ibu. Dari kegiatan sebagai coach Ibu Densi ini, bagaimana nih setelah melakukan coaching Ibu nih sebagai coach ini? Setelah saya menjadi coach terhadap coach Ibu Nursadika, di mana saya memetik pembelajaran bahwa ketika kita mendengarkan permasalahan teman atau rekan sejawat itu kita harus mendengarkan dengan penuh. Mendengarkan dengan penuh, terus kita membuat pertanyaan yang berbobot sehingga pertanyaan itu mengena kepada si coach ini. Habis itu apa nih yang untuk bisa dapat Ibu petik untuk bisa meneruskan ke jenjang berikutnya Bu? Yang dapat saya ambil ya dari kompetensi algoritma kita ini ya, yang dapat yang masih kurang dalam diri saya, mungkin saya harus lebih mendengar dengan penuh ya. Karena di mana-mana ketika walaupun badan kita berdiri di sini akan tetapi khayalan kita kemana-mana, maka kita tidak akan fokus. Jadi jika kita mau benar-benar menghargai itu dengan cara mendengarkan penuh apa inti dari permasalahan, dan kemudian kita bisa dapat membantu si coaching ini menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Baiklah Bu Densi, dari ini tadi saya melihat penyampaian dari Ibu ke Ibu Nursadika gitu ya, bahwa yang namanya kehadiran penuh itu penting ya Bu ya. Iya. Setelah itu kita sebagai Ibu sebagai coach juga melihat di situ mendengarkan secara aktif nih. Setelah itu memberikan pertanyaan yang mengena kepada coachingnya kayak gitu. Lalu di situ terjadilah sambung menyambung, umpan balik kayak gitu ya. Nah, setelahnya Bu, dari kegiatan Ibu tadi Bu, apa lagi nih yang akan dilanjutkan Bu
setelah Ibu tadi katakan sesuai dengan alur tirta, di situ mengacu pada kompetensinya gitu ya Bu ya. Nah, dari ini yang kita akan lakukan apa lagi nih yang nantinya akan Ibu kembangkan? Yang pasti akan saya kembangkan tadi yang sudah saya katakan ya, mendengarkan dengan penuh, terus pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang itu dulu ya, yang ada pada diri saya yang Iya. perlu saya kembangkan Iya. terlebih dahulu. Jika itu sudah dikembangkan, maka kompetensi berikutnya mungkin akan lebih baik lagi ya. Iya, Itu iya. menurut saya seperti itu. Oke, baiklah Ibu-ibu semua, dari pengamatan saya tadi antara coach dengan coaching sangat baik sekali, bahwa dari suatu permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Intinya di situ adalah kita sebagai mempunyai unek-unek harus bisa lapang dada untuk bisa membukakan dari permasalahan kita kepada teman sejawat ya Bu ya. Nah, setelah itu dari coach juga melihat dari keadaan si coach supaya itu tadi saya bilang ada ketimbal balikan dari pertanyaan dan jawaban untuk ketepatannya. Jadi kita di situ juga melihat dari situasi kondisi kita kayak gitu ya. Oke, baiklah, untuk acara kita hari ini saya sebagai pengamat, Ibu Nancy sebagai coach, Ibu Nur Sarika sebagai coach, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dari proses kita ini. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Semoga kita di lain waktu bisa bertemu kembali Pasti ya. ya. Kita jaga kesehatan gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu.